Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Basjir tentang jaminan kebangkitan di dalam Kristus. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya ucapkan selamat Paskah, dan kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur punya Tuhan yang bukan hanya mati, dia bangkit dan dia naik ke surga. Dan karena itu tidak sia-sialah iman kita, karena dia Tuhan yang menggenapi apa yang sudah dinubuatkan dan apa yang dikatakannya. Saudara, ketika Yesus akan disalibkan, dia berkata pada murid-muridnya, "Sebentar lagi aku akan diserahkan ke tangan orang berdosa dan aku akan mati. Tetapi kamu jangan takut, sebab pada hari yang ketiga aku akan bangkit." Pada waktu itu murid-murid tidak percaya, dan Petrus dan yang lain berkata, "Kami pasang badan Tuhan, siapa yang berani membunuh engkau?" Petrus bilang, "Langkahi dulu mayatku." Ya, dan ternyata ketika Yesus ditangkap, semua murid melarikan diri. Bahkan Petrus menyangkal Yesus. Mereka takut, waduh jangan ikut-ikutan deh kita, mending ngomong gak kenal aja, daripada kita juga kena masalah. Gak main-main, hukum mati, salib. Ya, dan Yesus dianggap sebagai seorang yang patut dihukum mati karena dia dianggap menghujat agama Yahudi dan menghujat Allah. Sebab dia berkata dia akan merobohkan bait suci dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Itu adalah satu kata-kata yang sangat menghujat, sebab bait suci itu adalah bangunan yang sangat sakral bagi orang Yahudi, karena di situ dianggap tempat Tuhan hadir. Untuk mencari tempat mereka beribadah dan mempersembahkan korban dan menerima pengampunan dosa. Lalu Yesus disalib karena dianggap menghujat Tuhan, menghujat Allah. Tapi dia berkata pada murid-muridnya, "Jangan takut, 3 hari saja aku akan bangkit." Tapi ketika Yesus mati, semua murid lari. Lalu siapa saudara yang datang mengambil mayat Yesus? Yusuf Arimatea. Dia seorang kaya dan seorang guru besar di Sanherib. Dia guru besar agama Yahudi. Tapi kemudian dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, tapi dia nggak ikut Yesus seperti murid-murid yang lain. Dia diam-diam percaya. Dia dan Nikodemus juga seorang guru besar Yahudi yang pada waktu tengah malam datang kepada Yesus. Ingat kisahnya Nikodemus? Dia bilang begini, "Tuhan, dia datang malam-malam karena takut ketahuan sebab dia gurunya orang Yahudi. Tuhan, aku percaya engkau Mesias." Kenapa? Karena aku melihat tanda-tanda yang kau buat. Manusia biasa tidak bisa melakukan itu. Engkau menghidupkan orang mati, engkau menyembuhkan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Manusia biasa kalau bukan karena dia itu Allah, gak mampu melakukan itu semua. Dan Yesus berkata kepada Nikodemus, "Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, kau tidak mungkin masuk dalam sorga." Saudara tahu, Nikodemus seorang guru besar yang tidak terang-terangan menyatakan imannya, diam-diam dia percaya Yesus, sama dengan Yusuf Arimatea. Alkitab berkata ketika Yesus mati, Yusuf Arimatea seorang kaya raya, dia menghadap kepada Pontius Pilatus. Dia minta mayatnya Tuhan Yesus untuk dia bawa pulang. Dan siapa yang datang membawa rempah-rempah untuk penguburan Yesus? Nikodemus. Murid yang lain yang mengikuti dia selama 3 tahun, semua pergi dan menghilang. Nggak tahu di mana. Semua mengaku tidak mengenal Yesus. Tapi 2 orang ini, mereka diam-diam percaya
Nah ketika Yesus mati, mereka yang terang-terangan datang ambil mayatnya, diturunkan dari Bukit Golgota. Di bawah Bukit Golgota itu ada taman yang hari ini kalau saudara pernah ke Israel itu namanya Garden Tomb. Di situ ada kuburan kosong. Kuburan itu kuburan milik Yusuf Arimatea, dia orang kaya. Ada gua batu di situ yang dijadikan kuburan. Orang Yahudi zaman dulu kalau ngubur orang itu di gua batu, nggak di tanah seperti kita. Dimasukin di gua batu dulu, ditunggu sampai 1 tahun atau lebih setelah membusuk, tinggal tulangnya. Tulangnya itu diambil, dimasukin toples, ditaruh di gua-gua. Atau dimasukin peti kecil, tulangnya tok. Lalu kubur itu bisa dipakai lagi untuk keluarga yang lain. Ya kalau di sini saudara beli San Diego, ya toh. Tapi kan itu enggak bisa satu orang gantian, ya. Makanya ada keluarga yang bilang saya sudah punya Bu satu keluarga di situ, 5 lubang. Ya, 1 kubur 1 M. Jadi saya tanya, kapan ibu masuk rencana ke dalam? Jangan ngomong begitu Bu Debbie. Orang kalau sudah beli lubang harus siap masuk, ya toh? Kalau belum siap masuk jangan beli lubang. Mending uangnya buat bangun gereja di desa, amin. Ya. Di sana itu orang kaya beli gua batu. Lalu di situ ditaruh jenazahnya, dipakein rempah-rempah, ditunggu sampai 1 tahun membusuk, baru tulangnya diambil. Nah Yusuf Arimatea punya kuburan keluarga yang belum dipakai, belum pernah ada yang pakai, tapi dia sudah siapin. 1 lubang itu kan 1 gua bisa dipakai gantian, kan nggak mungkin mati bareng toh. Tapi mati bareng juga cukup kok, kita masuk ke dalam guanya bisa kok, gede. Yusuf Arimatea bilang, kubur saja di kuburan saya, dekat dengan Bukit Golgota, turun sedikit ke bawah itu ada taman di situ. Ya, taman apa? Minyak zaitun, anggur di situ banyak. Dan dibawalah dia ke situ di gua itu Yesus dikuburkan. Waktu istrinya Yusuf Arimatea tahu bahwa dia itu dikubur di situ, istrinya marah, kenapa kau pinjamkan itu kuburan? Lalu Yusuf bilang nggak apa-apa, cuma 3 hari. Tapi ini tidak ada di Alkitab. Ini saya yang bilang. Ya, pasti kalau pulang istrinya tanya, karena kan dia nggak ngomong sama istrinya toh. Istri-istri itu kan biasa tanya, kenapa kau sudah pakai itu? Kita kan belum pakai itu kuburan keluarga. Yusuf bilang tenang, Yesus sudah bilang cuma 3 malam saja. Nanti hari yang ketiga dia bangkit, ya. Dan akhirnya saudara, ketika Yesus pada hari yang ketiga benar, ketika Yesus mau dikubur, itu tentara Romawi bilang sama Pontius Pilatus, dia itu ngomong waktu semasa dia hidup, nanti dia akan bangkit hari yang ketiga. Daripada nanti murid-muridnya curi jenazahnya, terus dia bilang dia bangkit, maka akan semakin besar penyesatan di sini. Jadi mending kita kasih tentara untuk jaga kuburnya. Kubur itu bentuknya gua, lalu ditutup pakai batu besar bentuk bulat, didorong saudara. Dorong batu kecil aja kita nggak bisa angkat, apalagi batu besar itu harus didorong ratusan orang baru bisa gerak. Makanya mereka bilang lebih baik taruh penjaga supaya jangan mereka curi jenazahnya, lalu mereka bilang dia bangkit, dijaga sama tentara. Hari yang ketiga Maria Magdalena dan beberapa temannya datang ke situ, buka bersama Matius 28 ayat yang pertama. Judul perikopnya di sana tulisannya kebangkitan Yesus. Setelah kita baca bersama ya supaya enggak ngantuk. Saya tahu ini ada beberapa yang ngantuk ini, matanya sudah sayup-sayup. Padahal saya di sini keringetan dan saudara ngantuk. Ya, yuk kita baca. Setelah hari Sabat lewat, Matius 28 ayat yang pertama. Kalau enggak ada di layar, bukalah di handphone saudara. Yang handphonenya tidak ada aplikasi Alkitab, bertobat, auto masuk neraka kau. Kenapa handphonemu tidak kau download itu aplikasi Alkitab? Selama masih ada waktu, baca Alkitab, amin. Saudara baca aja belum tentu bisa melakukan, apalagi yang tidak baca ya. Di handphone ada aplikasi game, ada aplikasi foto jahanam. Tapi itu aplikasi Alkitab tidak dipasang di situ, bertobat tanda-tanda manusia akhir zaman ya. Jadi kalau di gereja nggak ada ayat, mereka diam-diam aja itu. Karena tidak ditayangkan ayat, ya. Coba taruh di handphone, handphonenya dibuka waktu baca Alkitab. Jangan buka Instagram, amin. Yuk kita baca.
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Jadi malaikatnya duduk di atas batu itu, di atas kuburan Yesus. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan perhatikan, ada kata apa? Penjaga. Jadi kalau ada fitnahan yang bilang Yesus itu tidak bangkit, ya, dia juga tidak dibunuh, mayatnya dicuri. Ini kan fitnahan-fitnahan yang berikutnya. Alkitab sudah catat semua itu. Dan dikatakan bahwa penjaga itu, tentara yang menjaga kuburan Yesus, gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati, kan ada malaikat datang menggulingkan batu. Akan tetapi apa di sana dikatakan? Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba apa? Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk apa? Kakinya serta menyembahnya. Berarti Yesus nyata nggak wujudnya? Nyata, karena kakinya bisa dipegang. Dia bukan hantu, dia bukan setan, tapi Yesus hidup, bukan bangkit sebagai hantu yang tidak bisa dilihat loh. Makanya ketika Thomas berkata, aku tidak percaya dia bangkit sebelum aku mencucukkan jariku di lubangnya yang pernah ditusuk lambungnya itu. Dan akhirnya Yesus muncul depan Thomas, dan Yesus bilang apa? Peganglah. Oh, nyata, bukan hantu. Jadi jangan bilang gini, Yesus gentayangan selama 40 hari. Kalau gentayangan itu tidak nyata. Yesus nyata karena dia hidup. Dia makan dengan murid-muridnya di pinggir danau Galilea. Ya, dia hidup, mereka memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka apa? Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Sama seperti yang diucapkan Yesus sebelum dia mati, nanti kita akan ketemu, aku menunggu kamu di Galilea. Saudara, ketika Yesus bangkit, hal pertama yang dikatakan malaikat kepada Maria dan teman-temannya, dia berkata apa? Janganlah kamu takut. Sebab saat itu ketakutan yang besar sedang melingkupi semua murid Yesus. Mereka takut kalau sampai mereka ini disangkut-sangkutkan, bisa dihukum mati. Karena Yesus dianggap sebagai orang yang sangat menyesatkan pada waktu itu. Orang Yahudi tidak suka Yesus sebab Yesus membuka semua topeng-topeng kebusukan mereka. Yesus datang dan berkata, hai kamu keturunan ular beludak. Mereka hanya hidup, bukan lagi membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membawa umat untuk dekat dengan Tuhan, tetapi mereka sudah kehilangan esensi tentang kehidupan yang benar dengan Allah. Dan akhirnya saudara, ketika Yesus berkata, aku akan mati dan aku akan bangkit, nanti kita ketemu, nanti aku menunggu kamu di Galilea. Yesus bangkit dan nyata, mereka masih dalam keadaan ketakutan. Mereka tercerai-berai, mereka takut, mereka akan kena dampaknya. Karena itu kata-kata malaikat yang pertama dikatakan pada mereka, jangan takut. Hari-hari ini apa yang kita takutkan? Kebangkitan Kristus.
membawa sebuah jaminan bagi kita bahwa kita percaya Yesus tidak akan sia-sia, sebab orang yang mati bersama Kristus dia akan dibangkitkan. Ada jaminan kebangkitan. Jadi kalau kita mati, keluarga kita mati, tidak usah bersedih selama mereka mati di dalam Kristus. Ya, karena kita akan dibangkitkan. Mereka bilang jangan takut, malaikat itu berkata. Ya, dan Yesus juga bertemu dengan mereka dan berkata, jangan takut. Aku ini nyata, aku menunggu engkau di Galilea. Mereka peluk dia dan mereka benar-benar merasakan bahwa Yesus itu hidup. Apa makna dari kebangkitan Kristus hari ini? Apakah kita hanya sekedar menjadi orang Kristen yang kalau ibadah Paskah, ibadah Jumat Agung, ibadah kenaikan, lalu kita melupakan ada makna rohani. Kita bersyukur kita ini jadi Kristen, Tuhan itu apapun yang dia lakukan itu dia suruh kita teladani. Dia menderita, dia disalibkan, lalu dia bangkit. Kita pun harus melewati tahapan-tahapan yang sama. Kalau kita mengikut Kristus, makanya saudara tema khotbah hari ini adalah no cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Tapi orang Kristen maunya dimuliakan, padahal tidak mau pikul salib. Saya kalau ke Israel itu saudara ada beberapa peserta yang tanya gini, Bu kita kita nggak ikuti jalan salibnya Yesus Via Dolorosa itu, ya mau apa Bu? Mau pikul salib di situ? Saya bilang benar ibu mau pikul salib di sana. Kalau ibu pikul salib di Via Dolorosa, kita lanjutkan jalan sampai ke Garden Tomb di Bukit Golgota, maka ibu juga akan saya salibkan di situ. Jangan Bu Debbie kalau disalibkan. Makanya ibu nggak usah alay lebay. Mau pikul-pikul itu salib di situ cuma buat pencitraan. Bu, salib yang benar itu jangan kau pikir salib kayu, ya. Bapak ibu salibmu itu apa? Bisa jadi suami istri, bisa jadi bapak-bapak salibmu itu istrimu. Amin. Coba lihat muka istrinya, mirip salib nggak? Ibu-ibu bisa jadi salibmu itu adalah suamimu yang nggak tobat-tobat. Itu salibmu. Jangan mau pikul-pikul salib kayu di Via Dolorosa sana terus mau pencitraan, foto-foto. Saya bilang, ibu punya salib masih kurang berat kah? Nanti saya tambahin. Orang Kristen itu cuma suka pencitraan. Padahal dia lupa salib yang sesungguhnya itu apa? Salib itu adalah menyangkal diri, memikul salib. Makanya Yesus bilang, kalau engkau tidak menyangkal diri, tidak memikul salib, maka engkau tidak layak menjadi muridku. Orang tua mungkin hari ini salib terbesarmu anak. Karena anakmu tidak mau bertobat. Itu jadi salib bagimu. Ya, kadang kita nih berdoa buat suami. Ya, rasanya suami pengen marah sama istri. Tapi firman Tuhan bilang tidak boleh marah. Jadi kita tahan marah kita. Itu adalah salib. Amin. Apa yang membuat kita berdosa dan kita mau patahkan? Kau yang merokok dan kau berkata aku tidak mau merokok lagi, aku tahan mulutku merokok. Itu adalah salib. Kau benci sama mertuamu, kau benci sama iparmu, tapi Tuhan bilang kau suruh mengampuni. Lalu kau dengan berat hati berusaha tiap hari doakan dia supaya hatimu tidak benci. Itu adalah salib. Ya, jadi salib itu bukan pencitraan. Kita semua harus memikul salib supaya kita bisa menjadi sama seperti Kristus. Makanya ya ayat yang dibaca hari ini adalah Lukas pasal 9 ayat 23. Di sana dikatakan ya, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Baca lagi sama-sama. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap dan mengikut. Jadi salib itu dipikul kapan? Bukan cuma ketika ke Israel terus pencitraan di Via Dolorosa. Pikul salib sambil foto. Pret. Salib yang kita pikul sesungguhnya itu, yaitu tiap hari.
Ketika kita pengen marah, tapi Alkitab bilang tidak boleh marah, lalu kita bersyukur. Ketika kita sudah tawar hati, kecewa, doanya belum dijawab, rasanya pengen mundur, tapi Tuhan bilang jangan. Ketika kita sudah mau berhenti pelayanan karena rasanya tidak enak pelayanan itu, ketemu orang yang bikin jengkel, tapi saya harus menyangkal diri. Memikul salib, itu tidak enak. Ya Tuhan, aku ini dilukai loh, tapi aku nggak mau terluka. Itu menyangkal diri, saudara. Ya, memikul salib. Aku nih hidup sebagai istri, sebagai ibu, capek, tapi aku mau menyangkal diriku. Kalau Yesus tidak menyangkal diri dan memikul salib buat kita, nggak akan ada keselamatan. Makanya Alkitab berkata, Yesus tidak mempertahankan keseteraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan mati di atas kayu salib. Yesus melakukan itu, maka kita juga harus melakukan. Yesus aja mengosongkan diri kok. Yesus aja menyangkal dirinya kok. Coba kalau dia nggak sangkal diri, enak aja saya mati buat manusia yang berdosa, saya ini kan tidak berdosa. Ya, kita pun harus begitu. Ya saya kan tidak salah, tapi Tuhan bilang kau harus minta maaf. Itu saya tidak salah Tuhan, enak aja. Nggak peduli, ketika engkau mau menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Dan Tuhan berkata setiap hari. Pikul salib setiap hari. Bukan hanya ketika ya mau pikul salib mau, tapi udah kita lupa. Karena itu saudara, apa sih makna dari kebangkitan Kristus? Mari buka bersama Roma pasal yang ke-5 ya, ayat Roma pasal 6 maaf, ayat 5 sampai ayat 10. Roma pasal 6 mulai ayat 3 deh. Roma pasal 6 ayat 3 sampai ayat yang ke-10 kita baca bersama. Roma 6 ayat 3 sampai 10. Baca 1 2 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam Siapa yang sudah dibaptis? Angkat tangan. Yang sudah dibaptis. Ya, yang belum dibaptis tolong segera baptis karena itu adalah materai. Kau mengaku Yesus maka engkau harus dibaptis. Supaya apa? Ayat ini berkata, ya, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Orang yang dibaptis itu dia mati hidupnya. Ketika dia ditenggelamkan dalam air, itu dia dimatikan, hidup lamanya dikubur. Lalu supaya apa? Ayat 4 berkata begini, dengan demikian kita telah apa? Dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian. Supaya apa? Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Tuhan sudah memberikan pengampunan bagi kita. Dia beri jalan. Sehingga setiap orang yang terima Yesus, waktu kau terima Yesus, dosa-dosamu di masa lalu auto terhapus karena pengorbanannya. Tetapi setelah engkau menerima Yesus, dibaptis, engkau hidup baru. Hidup baru ini pilihan. Tadi saya di mobil sharing dengan suami. Dan suami saya mulai berkhotbah, saya mendengarkan. Tapi saya diberkati saudara. Dia bilang gini, iya ya kalau dipikir-pikir ya, orang Kristen tuh ya, sebenarnya sudah dikasih aturan loh. Tuhan bilang habis dibaptis terima Yesus hidup baru. Tapi kan dalam kita lihat tidak semua kan orang hidup baru, orang Kristen itu. Suami saya bilang itu kan pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Kamu sudah sama-sama terima Yesus, mau hidup baru atau lama itu pilihanmu. Tapi untuk semua ada konsekuensinya. Ya. Lalu kita ngobrol saudara. Nggak usah itu saudara. Di gereja saudara sudah datang nih. Saudara mau perhatikan khotbah atau mau main handphone itu kan juga pilihan saudara. Saya kan nggak bisa paksa saudara. Dengerin saya, ngapain? Tugas saya di sini hanya menyampaikan. Untuk melakukan itu adalah pilihan saudara. Dan ingat dalam pilihan ini tuh ada konsekuensi. Kalau engkau mau taat mendengarkan apa yang Tuhan bilang, maka engkau akan menerima berkat. Kenapa Tuhan suruh kita hidup baru?
No cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan, tidak ada mahkota. Artinya apa? Tuhan itu bilang, Yesus bilang, anggur yang baru tidak bisa disimpan dalam kantong kulit yang lama. Kenapa? Akan tumpah, terkoyak, nggak ada guna. Anggur bicara tentang sesuatu yang manis, yang mahal, yang enak. Hidupmu tidak akan bisa Tuhan curahkan kemuliaannya kalau hidupmu masih hidup yang lama. Makanya banyak orang Kristen tapi tidak diberkati, tidak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, berkat terhalang, hidupmu stuck, mati. Kenapa? Karena kau memilih untuk tidak menjadi manusia baru. Untuk menerima kemuliaan kita harus jadi kantong kulit yang baru supaya anggur baru Tuhan bisa dicurahkan dalam hidup kita. Kalau tidak bisa, saudara. Ya. Anak-anak muda, engkau harus berubah. Ambil pilihan untuk berubah. Berubahnya itu apa? Ayo kenali firman Tuhan. Kau yang dulu malas jadi rajin. Ya, bangun nilai dirimu. Karena tidak ada orang lain bisa bangun nilai dirimu kecuali kau. Saya dulu punya pilihan. Saya punya pilihan untuk ikut Yesus atau tidak ikut Yesus. Saya punya pilihan untuk saya jadi orang benar atau jadi orang berdosa. Saya punya pilihan untuk jadi hamba Tuhan atau jadi ani-ani. Ya begitu kan? Semua kan hidup ini pilihan. Dan pilihanmu yang akan membawa engkau sampai kepada tujuan Tuhan. Orang Kristen sekarang tidak, anak-anak muda. Malas, gak mau bangun. Jam 12 bangun siang dia. Baru dia bikin status karena semua akan indah pada waktunya. Keong racun kau. Terlalu lama tidurmu, bangun. Kau pikir Tuhan akan memberkati orang yang gak mau berubah? Makanya kenapa Tuhan bilang sama Nikodemus, kamu tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Menjadi manusia baru. Apa itu manusia baru? Menyangkal diri. Saya ini dulu Debbie yang malas, yang bodoh, sukanya dugem, sukanya melakukan dosa. Setelah saya terima Yesus dibaptis, saya keluar dari baptisan dengan hidup yang baru. Dan besok adalah keputusannya harus ada di saya. Saya nggak mau dugem lagi, saya nggak mau bodoh lagi. Ya kan begitu bapak-bapak, saya nggak mau merokok lagi, saya nggak mau ini lagi, saya nggak mau. Semua itu pilihan kita. Ya, dan firman Tuhan udah kasih. Supaya kita diberkati, dikatakan sebab jika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 6, karena kita tahu bahwa apa? Manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya, agar jangan kita ini menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita yang bisa menghilangkan keinginan-keinginan dosa itu. Kalau kita melakukan firman Tuhan, ketika orang membiasakan diri melakukan firman Tuhan, ya, maka dia akan mulai tinggal nyaman. Oh iya, firman Tuhan. Ketika engkau membiasakan diri hidup benar, ya, maka tubuh dosamu perlahan akan hilang. Lama-lama setan juga malas ganggu kita. Ya, kalau setan bilang merokok, enggak, aku enggak mau merokok dalam nama Yesus. Kau tahan mulutmu, kalau perlu lakban. Orang untuk bisa memutuskan hidup baru harus ada niat. Ya, itu yang saya bilang, ada wanita telepon saya, Bu, saya ini kan hidup bareng sama pacar saya. Jadi ya kami ini tidak menikah, Bu, tapi kami tinggal bareng. Jadi sudah melakukan hubungan suami istri, iya Bu, tinggal bareng. Saya bilang, oh kumpul kebo. Ya jangan dibilang gitu Bu, ya memang itu kumpul kebo namanya. Yang kumpul-kumpul belum nikah itu cuma kebo. Kamu ini orang atau kebo? Masih mau halus-halusin bahasanya lagi? Nggak usah dihalusin, bilang aja saya kumpul kebo gitu. Berarti kamu sama dengan kebo. Ya, jadi gini Bu, kenapa kita enggak nikah? Karena dia itu suami orang. Oh kamu pelakor. Ya jangan gitu dong Bu. Ya iya, itu namanya kamu pelakor. Dosa itu. Kamu harus keluar dari situ, kamu tahu kebenaran. Iya, saya dengerin khotbahnya Bu Debbie, makanya Bu saya tuh pengen putus. Tapi kenapa ya setelah saya mau putus kok makin hari makin kangen pret. Saya bilang, kamu yang harus memutuskan. Blokir nomornya dia. Sudah Bu, tapi dia pakai nomor lain hubungi saya. Bilang aja saya amnesia, nggak ingat kamu. Kamu harus puasa.
Tiap hari dengerin firman. Kamu yang harus pilihan. Itu tuh pilihan saudara. Untuk menjadi manusia baru tuh pilihan. Saudara nggak bisa datang sama saya, Bu, tumpang tangan dong supaya saya. Enggak. Kamu ketika roh gatelnya datang, kamu tengking dalam nama Yesus, roh gatel pergi kau. Amin. Dalam segala hal begitu. Waktu kau benci mertuamu, ketika setan bicara di hatimu, itu mertuamu kurang ajar. Dalam nama Yesus, setan pergi kau, aku mengasihi mertuaku. Itu namanya niat. Kita yang memilih untuk hidup dalam kebenaran. Lalu dikatakan sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kalau kita dibaptis, kita mati bersama Kristus. Kita bebas dari dosa. Dari dosa-dosa yang disengaja, sudah diampuni. Kita masih bikin dosa? Yes, setiap hari. Tapi dosa yang tidak disengaja, bukan dosa yang disengaja. Ya, kita perlu minta kasih karunia Tuhan untuk melepaskan kita. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya apa? Bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Dan maut tidak lagi berkuasa atas Dia. Yesus sudah bangkit, tidak mati lagi. Tapi orang Kristen bangkit mati. Nah, ini setan benar. Mati bangkit. Ya, itu seperti ceritanya Ungke datang di KKR. Bertobat saudara, dengar khotbah, bertobat. Bah Ungke maju nangis doa. Saya mau bertobat, kata Ungke. Ya, begitu dia pulang ke rumah, dia bilang, Tuhan saya mau bertobat. Mulai detik ini, dia kubur semua VCD pornonya, dia kubur semua rokok, dia kubur semua kartu judinya. Dia taruh salib di atas, dia tulis Ungke hari ini mati, tanggal sekian, bulan sekian. Dia puasa besoknya temannya datang, Ungke mabuk yuk. Enggak, Ungke yang lama sudah mati. Yang ada Ungke yang baru. Hari kedua dibujuk, judi yuk. Ungke yang lama sudah mati, kartu sudah Ungke kubur. Hari ketiga pacarnya Ungke datang pakai rok mini. Ya, dia pangku kaki di depannya Ungke. Kadang ini setan-setan ini sudah tidak menakutkan saudara. Setan-setan zaman sekarang ini cantik-cantik, menggoda. Jangan kau pikir setan itu menakutkan ya. Begitu pacarnya Ungke angkat kaki dan bilang, ayo Ungke yuk. Ungke jatuh dalam dosa. Karena jatuh dalam dosa, ya udah sekalian Ungke minum mabok. Temannya datang, Ungke, katamu kemarin sudah tobat. Ungke bilang, seperti Yesus hari yang ketiga dia bangkit. Ungke pun bangkit hari yang ketiga. Bertobat kau. Ya, tapi Yesus bangkit dan tidak mati lagi. Kalau Ungke bangkit lalu mampus lagi. Jangan begitu saudara. Udah tobat tapi kumat. Itu namanya tobat saus tomat. Habis tobat lalu kumat. Bilang kanan kirimu jangan kumat. Kalau udah tobat jangan kumat. Dilarang kumat. Yuk kita mulai dari rumah tangga kita yuk bertobat. Suami istri. Jangan hidup dalam pertengkaran tiap hari. Kau tidak akan diberkati Tuhan. Salibmu itu istrimu, salibmu itu suamimu. Tapi yang terpenting sangkal dirimu. Waktu iblis bilang, itu kebangetan suamimu. Itu kan setan yang ngomong toh. Suamimu itu kebangetan, tahu nggak kenapa kau mau terima suami kayak begitu? Bodoh kau. Tengking dalam nama Yesus. Aku mau menyangkal diri Tuhan. Aku terluka tapi aku tidak mau merasa. Nah sekarang ini ya di dunia ini statement-statement diputar balik semua ya. Saya lihat ada satu orang cewek bikin status. Hai wanita-wanita, kamu tuh harus pintar kerja, pintar cari duit. Supaya apa? Kalau kau pintar cari duit, nanti kalau kau menikah, suamimu macam-macam, kau mau bilang cerai, tinggal cerai aja gampang karena kau punya duit. Itu kan bukan firman Tuhan yang ngomong. Tapi banyak orang Kristen masuk dan ngomong ini, setuju cece, pret. Apakah cuma semudah itu hidup? Firman itu diputar balik. Yesus bilang kamu harus menyangkal diri. Tapi dunia
kedokteran bilang sekarang begini, kenapa orang kena autoimun? Karena terlalu banyak memendam. Soalnya kau kalau disakiti kau tidak keluarkan emosimu. Kau pendam, akhirnya kau jadi sakit di dalam, kau kena autoimun. Jadi kalau kau mau marah-marah aja. Kau mau pukul orang, pukul saja. Nah, ini yang dunia ajarkan hari-hari ini, saudara. Padahal firman Tuhan tidak ajar begitu. Firman Tuhan ajar sangkal dirimu. Kasihilah sesama manusia seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Hati-hati loh dengan statement yang hari-hari ini banyak beredar di sosial media. Akhir zaman, firman Tuhan dikabur-kaburkan. Diputar balik supaya kelihatannya benar. Yesus berkata dia mati, kematiannya terhadap dosa cuma 1 kali. Untuk selama-lamanya dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah kita harus seperti itu. Hari ini Yesus sudah bangkit. Bilang kanan kirimu, weh kamu juga harus bangkit. Ya, bilang sama istrimu, bilang sama suamimu. Lihat istrimu coba, lihat. Suami istri lihat-lihatan, jangan lihat istri orang Pak, lihat istrimu Pak. Ya, lihat istrinya, mau lihat istri aja nggak mau loh. Ini bapak-bapak ini memang perlu dibaptis, direndam 15 menit nih ya. Lihat istrimu, ngomong ayo bangkit ya kita berdua ya. Suami istri, ayo bangkit. Percuma kau Kristen, kalau hidupmu nggak berubah. Mending nggak usah, ya. Ayo kita sungguh-sungguh mau menghormati Tuhan. Dia sudah mati, dia lakukan yang terbaik. Untuk apa saudara? Bagaimana kita memaknai kematian dan kebangkitan Kristus? Tuhan, engkau sudah mati, engkau bangkit, dan engkau hidup bagi Allah. Sekali selamanya aku pun mau mati, bangkit, dan aku mau hidup bagi Tuhan. Amin. Untuk melakukan firman-Nya. Kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang beri kami kekuatan untuk kami menang terhadap dosa. Kami telah mati dan kami mau tinggalkan cara hidup kami yang lama. Supaya tidak menjadi sia-sia pengorbanan Kristus. Mari katakan pujian, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Penteri Basjir tentang jaminan kebangkitan di dalam Kristus. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini, memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini, kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan. Biar pada malam hari ini, mari kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita selagi kita masih ada. Sehingga dalam Pemazmur 36 ayat pertama hingga ayat yang ke-13, kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Bapak Mama saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat malam hari ini mari kita mau menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita lewat Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ternyata orang-orang fasik hidup tidak pernah rasa takut kepada Tuhan. Hidup ikut apa maunya pikiran dia. Itulah yang dia lakukan. Dia berkata dalam kehidupannya, kefasikannya dalam hatinya, mari kita sebagai umat pilihan Allah yang bertanggung jawab atas hidup yang ada, mari kita melakukan yang terbaik yang berkenan kepada Tuhan.
rasa takut akan Tuhan, benci kepada kejahatan, yaitu kesombongan yang ada pada orang-orang demikian, ialah menuju kepada kebinasaan. Mari Bapak Mama Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahan dan memancingnya. Mari Bapak Mama Saudara sekalian, kita melihat pribadi orang fasik tidak pernah melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, hidup acuh tak acuh terhadap Tuhan. Orang-orang fasik yang selalu mengandalkan dirinya sendiri, yang selalu acuh tak acuh terhadap Tuhan dan juga kepada sesama manusia. Mari kita sebagai umat pilihan Allah berbuat yang baik di dalam kehidupan kita selagi kita dipercayakan di muka bumi. Dalam ayat yang keempat, perkataan daripada mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Bapak Mama Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, hidup ini perlu kita takut akan Tuhan, merendahkan diri dan selalu berbuat yang baik sehingga umur kita diperpanjangkan, kita diberkati oleh Tuhan, daripada kita mementingkan diri kita sendiri. Kita lebih mengutamakan diri kita daripada Tuhan Allah. Dengan demikian, mari kita sebagai umat pilihan Allah di dalam pikiran kita, pandangan kita, sehingga jangan kita ditolak oleh Allah. Mari hidup napas yang ada pada kita gunakan untuk menghormati Tuhan, dan kita mau meraih keberhasilan, yaitu kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam ayat yang ke-6, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan-awan. Secara pribadi daripada Daud, dia tetap menceritakan kasih setia Tuhan dalam hidupnya dan selalu melakukan apa yang terbaik yang berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-7, keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan akan diberkati oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-8, betapa berharga kasih-Mu, setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Nya. Ternyata kita hidup, kita berlindung pada naungan sayap-Nya. Hidup kita selalu kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita berlindung pada kasih dan setia-Nya Tuhan, sehingga hidup kita umurnya diperpanjangkan. Dalam ayat yang ke-9, dia katakan, mereka menyenangkan dirinya sendiri dengan lemak, dan di rumah-Mu Engkau menghiktar mereka minum dari sungai kecongkakan-Mu. Bapak Mama Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang yang hidup acuh tak acuh terhadap Tuhan, kesenangannya hanya sementara. Dengan demikian, mari kita sebagai orang percaya selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan dan selalu punya pengharapan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Mama Saudara sekalian, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, di dalam firman ini dia mengajari kepada kita untuk kita selalu berbuat yang baik. Sehingga Daud pribadinya rasa tanggung jawab, rasa takut akan Tuhan. Walaupun dia raja, tetapi dia tidak mementingkan harta benda dalam dirinya, sebab satu saat kita masuk lubang tidak pernah kita akan membawa. Dengan demikian, ayat yang ke-10 dia katakan, sebab padamu ada sumber al-hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang-Mu. Orang yang hidup
selalu mengandalkan Tuhan, dan dia katakan hidupnya selalu merendahkan diri, selalu melakukan apa yang terbaik yang berkenan kepada Tuhan. Sebab Tuhan katakan, siapa yang menghargai Tuhan Allah, dia diberkati. Mari kita melakukan yang terbaik, terang Allah dalam kehidupan kita, dan kita sebagai umat pilihan Allah. Di dalam ayat yang ke-11, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Ternyata orang yang tulus hati, dia diberkati. Orang melakukan yang benar, dia diberkati. Dan apa yang dia ingin lakukan harus berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian, Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Ada yang hidup acu tak acu, ada yang hidup melakukan keinginan-keinginan hawa nafsu, dan melakukan yang tidak memuliakan nama Tuhan dalam hidupnya. Maka dengan demikian, kita menyerahkan doa, menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan sendiri beracara dalam hidupnya. Di dalam ayat yang ke-12, janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak-injak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-13, dia katakan, lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Orang-orang yang melakukan kejahatan, hidupnya tidak diberkati oleh Tuhan. Maka mari kita sebagai orang pilihan Allah, kita melakukan yang baik, yang benar, sehingga dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat 5, baiklah kebaikan hati kita diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Mari kita pulang di dalam firman ini, kita kuat di dalam firman, tidak ada kejahatan dalam pikiran kita. Maka dengan demikian, mari kita melakukan yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, mulai dari malam ini sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.